Oke, halo semuanya. Hari ini Bu Bidan akan membahas tentang Hari Taksiran Persalinan atau biasa kita sebut sebagai HPL. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan klinis dan juga dosen dan juga seorang peneliti di bidang kedokteran. Hari ini saya akan membahas tentang Hari Taksiran Persalinan atau biasa kita sebut sebagai HPL. Nah, mengapa? Karena Bu Bidan sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda sekalian mengenai kira-kira bisa tidak Bu Bidan kalau saya itu melahirkannya sebelum HPL. Nah, jadi di sini Bu Bidan akan membahas dulu HPL itu apa dan kenapa bunda-bunda tidak perlu panik saat mendekati hari taksiran persalinan tapi masih belum ada kontraksi, begitu ya. Oke, sekarang akan kita bahas dulu apa itu hari taksiran persalinan. Jadi, hari taksiran persalinan atau HPL adalah hari taksiran yang dihitung berdasarkan hari pertama menstruasi terakhir atau kita sebut sebagai HPHT, dan perhitungan HPL ini adalah 40 minggu. Oke, kemudian ya yang berikutnya. Kegunaan HPL ini apa sih kira-kira? Jadi bayi itu siap dilahirkan pada usia 38 minggu sebenarnya. Namun rata-rata panjang kehamilan itu sampai dengan 40 minggu. Oleh karena itu dibuatlah HPL ini atau hari taksiran persalinan ini adalah pas di 40 minggu. Namun yang perlu menjadi perhatian di sini bahwa HPL ini bisa maju 2 minggu dan bisa mundur 2 minggu. Jadi akhirnya taksiran persalinan ini adalah pada minggu ke-38 hingga minggu ke-42. Nah, sekarang akan Bu Bidan jelaskan lebih lanjut mengapa sih harus dibuat HPL kira-kira. Nah, jadi HPL itu kenapa kok dibuat? Karena ukuran bayi pada 38 minggu itu sudah cukup besar, sudah cukup viabel atau sudah cukup mampu untuk hidup di luar kandungan dan sudah bisa bernafas dengan baik, organ-organnya berfungsi dengan baik. Selain itu, plasenta. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mungkin familiar dengan kata-kata ari-ari atau biasa kita sebut sebagai temannya bayi begitu kadang-kadang. Nah, jadi plasenta ini sudah mulai menua. Dibuatnya memang di awal kehamilan dan plasenta ini bisa berfungsi dengan baik pada minggu ke-16 atau bulan ke-4. Nah, namun plasenta ini fungsinya akan berakhir pada minggu ke-40 ke atas. Jadi ini sudah mulai menua, sudah mulai ada pengapuran. Oleh karena itu, bayi-bayi itu sudah direkomendasikan untuk dilahirkan sebelum 42 minggu, begitu ya. Kemudian, apakah HPL ini bisa kita majukan, Bu Bidan? Bisa nggak kalau saya makan nanas kemudian HPL, kemudian saya kontraksi? Nah, sebaiknya ini tidak perlu dilakukan ya bunda-bunda. Mengapa? Karena pada saat bayi sudah siap, dia sudah siap untuk dilahirkan, dia akan mengirimkan sinyal ke ibunya, dia akan miss call ke ibunya, kemudian dia mengeluarkan beberapa hormon. Akhirnya tubuh ibu akan merespon hormon itu atau miss call tadi itu, dan akhirnya tubuh ibu akan membuat kontraksi di sana. Jadi kalau misalnya saya makan nanas, Bu Bidan, kira-kira bisa kontraksi enggak? Kalau misalnya saya minum Sprite, bisa kontraksi tidak? Tidak, sebenarnya dari riset-riset yang terakhir itu membuktikan bahwa tidak ada pengaruh ke arah sana ya bunda-bunda. Kemudian, bagaimana sih Bu Bidan jika saya sudah mencapai HPL namun masih belum ada kontraksi? Nah, jika pada usia 40 minggu, pada usia kehamilan 40 minggu belum ada tanda-tanda kontraksi dari kehamilan ini, maka bunda harus datang ke bidan, harus bilang ke Bu Bidan bahwa Bu Bidan, saya sudah 40 minggu tapi masih belum ada kontraksi. Nah, nanti Bu Bidan ini akan berkoordinasi dengan dokter spesialis untuk mengawasi. Nah, apa saja sih yang diawasi sama Bu Bidan dan Pak dokternya kira-kira? Nah, yang pertama adalah pemantauan keadaan ibu. Tekanan darahnya bagaimana, kemudian keadaan umum ibunya bagaimana. Yang kedua yaitu keadaan bayi. Apa saja keadaan bayi ini? Gerak janinnya itu bagaimana, denyut jantung janinnya itu bagaimana, keadaan air ketubannya itu bagaimana. Nah, kemudian juga akan dipantau
memantau keadaan dari plasenta. Apakah plasentanya ini sudah mengapur atau belum? Nah, hal-hal semacam itu. Jadi itulah mengapa bunda-bunda jangan takut, harus segera ke Bu Bidan dan untuk lapor, itu saja. Nah, kapan lapornya? Jangan lupa di 40 minggu, begitu ya. Nanti biasanya Bu Bidan dan Pak Dokter akan melakukan pengawasan ini sampai dengan minggu ke-42. Jika ini tetap sehat sampai dengan minggu ke-42 dan tetap tidak ada kontraksi, maka setelah itu biasanya dokter nanti, ini sudah bukan kewenangan Bu Bidan ya, tapi nanti biasanya sudah mulai Pak Dokternya nanti akan memberikan instruksi, coba sih kita induksi. Nah, induksi itu apa? Induksi itu adalah pemberian hormon atau semacam, bisa kita bilang obat lah ya, itu melalui infus untuk merangsang kontraksi sebenarnya. Nah, dari sana apakah pemberiannya satu kali? Tidak, pemberiannya itu beberapa kali dan dosisnya itu dari dosis yang paling rendah kemudian ditingkatkan sedikit demi sedikit dengan harapan kontraksinya akan timbul dengan sendirinya. Nah, jika itu sudah dilakukan beberapa kali dan kemudian tidak berhasil, baru kemudian Pak Dokter akan mempertimbangkan dan berdiskusi dengan bunda-bunda semua tentang opsi yang terakhir atau tentang pilihan yang terakhir, itu tentang SC atau persalinan dengan seksio cesarean. Namun ini adalah pilihan terakhir. Jadi bunda-bunda jangan dulu takut, jangan dulu pikirannya sudah kemana-mana, jangan dulu, karena sebenarnya ada langkah-langkah yang akan kita lakukan sebelum hasil akhirnya, yaitu adalah seksio cesarean, begitu. Sekarang tips dari Bu Bidan jika bunda-bunda sudah 40 minggu namun masih belum ada kontraksi atau belum ada tanda-tanda persalinan, yaitu yang pertama, jangan panik. Yang kedua, coba bunda-bunda lapor Bu Bidan dulu, lapor Bu Bidan, nanti Bu Bidan akan berkoordinasi dengan Pak Dokter dan akan melakukan pemantauan. Sementara itu, bunda-bunda juga bisa mulai jalan-jalan pagi, kemudian kurangi stresnya, kemudian juga makan makanan yang bergizi. Kenapa sih kok Bu Bidan bilang harus makan makanan yang bergizi? Karena pada beberapa kasus bunda-bunda itu makannya berkurang, sehingga apa yang terjadi? Rahimnya tidak punya tenaga untuk berkontraksi dengan baik, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah cukup tidur. Cukup tidurnya berapa lama? 7-8 jam sudah cukup ya, jangan lebih dari itu atau jangan kurang dari itu. Oke, itu saja dari Bu Bidan. Jika ada pertanyaan, maka bunda-bunda bisa komen di bawah ini atau bisa bergabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan. Dan jika bunda-bunda menyukai konten-konten seperti ini, maka silahkan subscribe dan sehat selalu semuanya.